Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya Kecamatan Dongko dan siapapun yang ikut ya menonton video ini. Ini terkait tentang pembuatan atau perencanaan kinerja dari kepala sekolah melalui aplikasi PMM. Di video sebelumnya kan sudah ada ulasan sedikit apa yang harus dibuka, apa yang harus dikerjakan. Ini sedikit mengulangi dari kemarin. Kalau untuk penilaian kredit guru itu ada di beranda, di sini periksa sini. Tapi kalau untuk pembuatan atau penyusunan RHK dari kepala sekolah ini, maksudnya ke pengelolaan kinerja Anda, kita klik. Nah, nanti masuk ke sini, nanti ada mulai, tadi karena sudah kan. Terus saya lanjutkan sekarang. Nah, di sini akan muncul persis seperti guru-guru tadi ya. Ada indikator-indikator yang bisa dipilih. Nah, terus kalau untuk tenaga guru itu indikatornya kan ada merah, hijau, kuning dan lain sebagainya, ada 3 warna kan. Itu prioritasnya kita mudah memilihnya. Jadi tinggal kita pilih yang merah atau yang oranye. Nah, kalau tidak ada oranye atau merah, pilih yang hijau gitu aja. Dan mudah. Nah, padahal ini berdasarkan tapi kalau untuk kepala sekolah ini tidak ada warna merah hijaunya, ini kuningnya. Terus dari indikator-indikator yang ada, ini ada 8 indikator, ini mana yang harus kita pilih? Nah, pertanyaan mendasar kan seperti itu. Sesuai dengan presentasi di pokoknya seperti juknis lah, di mana di link tree pengelolaan itu muncul bahwa untuk untuk pengelolaan itu berdasarkan PBD atau rapor mutu. Nah, rapor mutunya ini diambil yang manakah? Nah, di situ kalau guru berarti ngambilnya yang indikator D1. Kepala sekolah mengambil indikator D3. Nah, sebelum nanti ke indikator-indikator itu kita ulas sekilas nih variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Pada dasarnya untuk penyusunan RHK di PMM ini itu penilaian kinerja pegawai itu di Ekin kemarin itu kan yang dinilai praktek kinerja dan perilaku kerja. Sama dengan di PMM ini, yang dinilai adalah praktek kinerja dan perilaku kerja. Jadi praktek kerjanya itu dinilai masuk variabel penilaian itu berdasarkan rapor pendidikan. Kalau guru itu indikatornya D1 di rapor pendidikan. Nanti kan saya buka di sini nanti. Terus untuk kepala sekolah indikatornya D3, kepemimpinan pembelajaran. Nanti muncul di D3 itu apa indikator yang harus dipilih. Tiap lembaga otomatis tidak sama, menyesuaikan rapor pendidikannya sendiri-sendiri. Nah, yang dinilai itu adalah praktek kinerja berdasarkan ini nanti rapor pendidikan. Setelah praktek kinerja atau indikatornya dipilih sesuai D3 ini, tadi di awal sini, nah di sini milih salah satu ini berdasarkan D3. Jadi lihat dulu D3-nya nanti. Kalau untuk kepala sekolah, kalau untuk guru kemarin mudah, sudah ada oranye merahnya itu. Nah, kalau kepala sekolah harus otomatis wajib ini lihat di rapornya dulu biar tidak salah pilih. Nah, terus yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini RHK yang milih-milih itu loh. Ada yang diklat, ada yang pelatihan, ada yang membuat bukti dukung ajar, terus terkait kombel dan lain sebagainya. Poin-poin itu yang 32 poin. Nah, itu masuk variabel pertimbangan. Jadi bukan masuk variabel penilaian.
Nah, masuk variabel pertimbangan. Terus jika poinnya 32 itu begini pertanyaannya. Kalau hanya pertimbangan berarti poin 32 itu kan tidak usah terpenuhi juga tidak apa-apa. Jangan salah. Poin 32 minimal itu sebagai dasar dari atasan untuk menilai praktek kinerja ini nanti. Dan perilaku kerja ini nanti sudah ada sendirian nih. Di perilaku ada sendiri. Pengembangan kompetensi ini selain jadi variabel pertimbangan 32 poin itu juga untuk memenuhi salah satu syarat di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Itu pasal berapa toh? Agak lupa kalau tidak buka. Yang jelas di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 nanti bisa dicari. Agak lupa pasalnya kalau tidak sambil melihat langsung. Itu di situ disebutkan bahwa ASN itu wajib melakukan pengembangan kompetensi minimal 20 jam akumulatif per tahun. Ya di sini masuk di variabel pertimbangan. Masuk pendidikan, pelatihan, non pelatihan, kontribusi komunitas, kontribusi sumber belajar. Ini maksudnya di pengembangan kompetensi. Terus LHK ketiga selanjutnya yang jadi penilaian itu adalah di perilaku kerja. Dari akronim berakhlak itu dijabarkan dari 7 ini. Mulai dari orientasi pelayanan dan lain sebagainya sampai kolaboratif, nanti bisa dibaca sendiri. Itu juga dinilai apakah sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi, atau mungkin di atas ekspektasi. Yang berlaku kerja. Terus dokumen akuntabilitas ini tidak dinilai, tapi wajib dikumpulkan. Contohnya apa dokumen akuntabilitas ini? Salah satunya adalah dokumen KOSP, terus dokumen kehadiran. Terus ada lagi ketika di pengembangan kompetensi tadi memilih sertifikat itu berarti harus mengunggah sertifikatnya. Terus di observasi itu harus mengunggah RPP-nya atau modul ajarnya, itu wajib diunggah. Itu tidak dinilai sebenarnya, tapi wajib dikumpulkan sebagai dasar pertimbangan tuh nanti. Dan selain itu, kalau tidak dikumpulkan itu tidak bisa ijo. Penjelasan lebih lengkap nanti mungkin bisa dibuat di sesi berikutnya ya. Kenapa kok membuat seperti ini, kenapa membuat seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke penilaian kinerja yang kepala sekolah tadi. Setelah kita klik ini, perencanaan kinerja, otomatis yang disuguhkan halaman pertama adalah praktek kinerja. Ingat, praktek kinerja ini dinilai Pak Bu. Sama seperti guru itu kemarin. Praktek kinerja dari 8 indikator, kalau guru yang merah dan oranye itu dinilai. Nah, dipilih. Kalau guru kemarin milihnya warna, pena, klik-klik. Nah, kepala sekolah ini tidak ada warnanya Pak Bu. Hanya 8 indikator. Terus saya harus pilih mana? Apakah pilih yang mudah atau pilih yang pokoknya saya milih? Ternyata tidak. Memilihnya, ini pilihan Anda merupakan aspek penting dalam peningkatan satuan pendidikan. Kami sediakan pilihan berdasarkan rapor pendidikan. Bedanya di sini rapor pendidikan, terus kita unduh dulu rapornya. Nanti muncul di bagian D3. Bentar, saya besarkan sedikit. Oke. Di laporan rapor ini cari D3. D. Nah, belum. Iki opo? Nah, ini di lembaga saya D3-nya adalah kepemimpinan instruksional. Bagian apa? Di sini kepemimpinan instruksional yang visioner dengan mengacu pada visi misi sekolah secara konsisten turun
Jadi di D3 saya adalah kepemimpinan instruksional. Terus ya 3.1 yang paling turunnya paling parah itu adalah visi misi sekolah. Terus saya lihat di ini tadi, nah ternyata yang paling atas adalah presentasi visi misi sekolah. Berarti sesuai rapor pendidikan di lembaga saya harus milih yang ini untuk memperbaikinya. Terus apakah boleh misalnya saya cari yang mudah-mudah lah, enak, nah pilih yang bawah-bawah, apakah boleh? Tidak dilarang sebenarnya, tetapi tujuan daripada pembuatan RHK ini kan untuk memperbaiki rapor mutu, rapor pendidikan di lembaga kita. Jadi saya pilih yang sesuai saja ini, sesuai D3-nya ini. D3-nya di sini visi misi sekolah, gitu. Pembinaan instruksional yang turun yang merah ini bagian visi misi sekolah. Berarti saya ngambilnya sini juga terkait visi misi sekolah. Ngaten nggih? Untuk lembaga lain mungkin berbeda. Nah, tinggal lihat di rapornya yang D3, yang turun yang banyak sekali itu yang mana? Presentasi program sekolah. Apakah iya? Oh iya, pengelolaan kurikulum sekolah sama, urutannya sama. Praktik baik kepemimpinan sama. D4 bantu refleksi guru, praktik baik kepemimpinan ini. Iklim keamanan sekolah naik. Nah, berarti saya harus ngambil yang visi misi. Oke, lanjut. Saya mengambil yang visi misi. Ini meskipun tidak sama, tapi secara garis besar sama. Pasti sama. Saya ambil yang visi misi, saya klik. Ini untuk lembaga saya. Setelah saya pilih yang visi misi, saya turun bawah, masuk ke pengembangan kompetensi. Tik. Nah, sama toh dengan guru-guru kemarin, 32 poin per semester. Cari poin-poinnya. Puyuh langsung gede-gede untuk kepala sekolah. Kombel 36 poin. Ini wadah pengakuan. Ada 12 poin, 8 poin. Meningkatnya kinerja pendidikan dan garis pasrah melalui peserta pelayanan mandiri sesuai model kompetensi lagi. Saya ngambilin yang satu sertifikat topik. Itu saya ambil satu saja. Padahal kegiatannya banyak. Kok bisa tahu ini? Tadi kan saya ambilnya visi misi, Pak Mungge. Visi misi. Otomatis di sini saya mencari pelatihannya. Nah, pelatihan dari akar masalah ini. Saya cari yang visi misi kepemimpinan instruksional. Kan D3 saya tadi ini, meskipun ini pada secara umum baik, tetapi di D3 itu yang muncul itu adalah visi misi sekolah yang turun. Jadi saya harus memperbaiki visi misi. Nah, terutama yang ini, bukan yang pengelolaan kurikulum loh, yang visi misi, membenahi. Lihat materinya di Merdeka Mengajar. Til saya lihat materi apa yang harus saya lakukan. Ada 3 inspirasi. Karena tadi saya mengambilnya ini satu sertifikat topik, berarti ini saya ngambilnya di sini pengembangan digital visi misi ini. Minimal ambil satu lah misalnya. Tidak mampu 2 atau 3. Aksi nyatanya kan juga lumayan ya. Ini misalnya saya ambil satu. Nanti saya mau ngambil salah satu dari ini untuk bukti dukung di sini. Target 100%, 8 poin. Sama, terus karena 8 poin berarti masih kurang, saya tambahkan lagi.
Ini melalui penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Mungkin untuk semester ini saya masih belum bisa mengambil ini karena terus terang sebagai kombel itu masih kombel untuk kepala sekolah kan sementara belum terbentuk. Padahal pembuatan kombel nanti di semester 2 PKG-nya ini tuh nilainya tinggi sekali. Penak cari lewat kombel daripada lewat diklat-diklat. Oke. Berarti saya cari yang mana nggih? Kegiatan berbagi praktik baik. Bagi sertifikat. Nah, peningkatan coach, mentor, fasilitator dan atau pengajar praktik dalam kegiatan. Ini mungkin ini jadi pilihan sebentar. Oke, lanjut setelah poin-poinnya ini sudah terpenuhi minimal 32 tadi, saya lanjut ke perilaku kerja. Sama dengan guru kemarin, dari berakhlak ini dipilih mana saja yang akan saya ambil variabel-variabelnya. Oke, ini saya ambil dulu variabelnya. Nah, setelah saya pilih ini mulai dari berakhlak sampai kolaboratif selesai, saya klik ke rangkuman. Nah, dari rangkuman ini sama RHK satunya, presentasi visi misi satu pendidikan, cek panduan, dilihat proses visi. Nanti apa saja perspektifnya proses bisnis. Ini bisnis maksudnya bisnis jual beli itu enggak. Itu progresnya gimana, apa yang harus saya lakukan nanti bisa saya lihat setelah bulan Februari. Nah, terus RHK-nya ini 8 poin, 4 poin nih. Terus setelah itu berarti ini saya dapat surat tugas kualitas ini RHK KOSP otomatis. Iki RHK sing sak pilih mang ini Pak Bu. 1 otomatis nggih presentasi visi misi. Yang kedua ini yang saya pilih tadi sertifikat topik. 3 ini sertifikat biasa ya, 1 kegiatan 4 poin. Yang keempat RHK bagi praktek baik, ini juga sama. Yang keenam KOSP proses bisnis, ini dinamakan proses bisnis ini kegiatan yang melibatkan dari beberapa pihak, jadi tidak sepihak bukan dari saya sendiri. Kalau saya sendiri itu namanya penguatan internal itu, karena melibatkan beberapa pihak. Jadi ini perspektifnya proses bisnis, mulai dari penyusunan KOSP itu kan melibatkan guru, tenaga kependidikan, ada komite, dari pengawas juga, pengawas binaan. Nah, terus begitu dokumen perencanaan satuan pendidikan. Nah, ini RKT, rencana kerja dari Bapak Ibu kepala sekolah. Ada mesti ini duwe. Ya, terus yang ke-8 RHK-nya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran, dokumen laporan satuan pendidikan. Perspektifnya anggaran. Berarti apa? Anggaran berarti kalau anggaran berarti
kait dengan bos apa jenenge, alah sik rada kecantol ilat wis katan bos Arkas deh rasanya. Terus ini terlihat peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, hasil penilaian observasi kinerja guru. Ini ketika kita mengobservasi guru itu ada dokumennya, gitu. Di penilaian guru kita kan menilai guru itu ada dokumennya, form-formnya bagaimana itu nanti ada di lampiran di Perdirjen itu ada. RHK 11 terkelolanya kegiatan pengembangan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini rekapitulasi bukti dukung pengembangan kompetensi guru. Guru kemarin kan sudah membuat RHK pengembangan kompetensinya, ada ngambil diklat, ada ngambil pembuatan modul ajar, terus ada lagi yang pokok itulah pengembangan dari guru itu kita rekapitulasi seret, mana saja file-filenya, dibuktiin jenengan mengembangkan diri lah itu. Jadi rekap ini. Nah, kita terkait 100%. Terus setelah itu terlaksana pembelajaran implementasi ini. Bukti dukungnya apa? Rangkuman kehadiran guru, daftar kehadiran guru. Pena emuni ini kita pena tinggal download asik. Nah, nanti dilampirkan di sini. Oh, pena. Setelah itu RHK selanjutnya terkait penugasan guru dan tanding untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran berkualitas. Surat penugasan ini SK yang kita terbitkan, baik SKPBM, SKTPPK, SK Tim Bos atau mungkin juga SK ANBK itu masuknya di sini di RHK 12. Terus perilaku kerjanya tadi sudah saya pilih gimeng sama dengan miliknya guru. Kalau sudah, klik kumpulkan. Oke. Setelah dikumpulkan, nanti untuk kepala sekolah otomatis disetujui loh, nggih. Jadi, kalau belum yakin betul, itu jangan klik kumpulkan dulu. Setelah klik kumpulkan nanti untuk kepala sekolah otomatis disetujui dan diserahkan di atasan. Jadi, atasan yang menilai kita dari Dinas Pendidikan atau tim penilai dan yang dibentuk Dinas Pendidikan itu otomatis menyetujui rencana hasil kerja kita, RHK kita otomatis disetujui. Setelah buat rencana, ya laksanakan sesuai rencana itu. Makanya kalau masih ragu-ragu atau masih belum yakin, jangan klik kumpulkan dulu. Tapi ingat, ragu-ragunya jangan sampai melebihi deadline. Meskipun batas akhirnya tanggal 31 Januari, usahakan sebelum tanggal 31 itu sudah klik kumpulkan untuk jagani server, Pak Bu. Kadang kan kalau sama mepet, server wel-welan dan macet. Oke, ini sekian dulu tutorial singkat ya. Mulai dari perencanaan awal sampai ini, sampai klik kumpulkan ini. Mungkin nanti kalau ada kurang jelas bisa nulis di komen gitu, atau bisa nanti menghubungi saya bagi Bapak Ibu kepala sekolah di Kecamatan Dongko, nah, gitu. Nanti saya akan mencoba mencarikan referensi dan solusi dari pertanyaan jenengan tersebut. Oke. Dari saya sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.